Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Mulyati MPD dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan karakter. Perkenalkan, nama saya Fahma Arfiatama dengan NIM 2452000052. Perkenalkan, saya Lutfia Septawati dengan NIM 2452000059. Perkenalkan, saya Alisa Chelsea Delia dengan NIM 2452000061. Perkenalkan, saya Nabila Nur Anissa dengan NIM 2452000063. Perkenalkan, nama saya Nurul Meheriani dengan NIM 79. Perkenalkan, nama saya Seri Kuniati dengan NIM 84. Dalam pendidikan karakter ini kita mengambil 3 bab, yaitu bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab 2 terdiri atas beberapa subbab, yaitu pengertian pendidikan karakter, landasan pendidikan karakter, landasan nilai-nilai karakter, dan tahapan pengembangan karakter. Bab 3 terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ada pengertian dari pendidikan karakter. Russell William mengungkapkan bahwa karakter itu ibarat seperti otot. Otot yang tidak pernah dilatih atau digunakan akan menjadi lembek dan akan menjadi kuat dan kokoh apabila sering digunakan atau sering dilatih. Sama seperti seorang binaragawan yang terus-menerus berlatih untuk membentuk ototnya. Karakter akan terbentuk dengan praktik yang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang kedua, Abdullah Nasiullah mengungkapkan beberapa macam pendidikan budi pekerti karakter yang harus ditanamkan atau diterapkan pada anak. Beberapa contoh dari penerapan pendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, kesopanan, kedermawanan, kasih sayang, akal, serta mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen waktu. Yang ketiga adalah karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli atau kepribadian yang dimiliki oleh suatu benda atau individu, serta menjadi mesin yang mendorong seseorang dalam bersikap, berperilaku, berucap, serta melakukan sesuatu. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah dalam masyarakat, pendidikan ini berfungsi atau bertujuan untuk membentuk kepribadian yang bermoral, berintegritas, dan bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai etika, moral, kebijakan dalam diri individu, sehingga mereka dapat mampu bertindak sesuai dengan moral yang berlaku dalam masyarakat. Landasan pendidikan karakter di Indonesia. 1. Landasan filosofis. Pendidikan karakter bertumbuh pada nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang menjadi tujuan utama pendidikan manusia secara holistik. Pemikiran Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menekankan pentingnya kebiasaan baik untuk membentuk karakter. 2. Landasan psikologis. Psikologis perkembangan memberikan wawasan tentang cara individu belajar nilai-nilai moral. Jean Piaget mengkaji perkembangan moral anak-anak, sedangkan Lawrence Kohlberg membangun teori tahapan perkembangan moral yang lebih mendalam. 3. Landasan sosiologis. Pendidikan karakter berakar pada kebutuhan untuk menciptakan individu yang mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Emil Durkheim menekankan pentingnya pendidikan dalam mentransmisikan norma dan nilai kesosialan kepada generasi muda agar terbentuknya masyarakat yang teratur. Landasan religius. Nilai-nilai karakter, kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang banyak diambil dari ajaran agama Islam. Dalam agama Islam, pendidikan karakter mengacu pada Al-Quran dan hadis, sementara agama lain juga dapat nilai-nilai moral universal yang relevan.
Selanjutnya, landasan nilai-nilai karakter. Yang pertama, religius merupakan sikap dan perilaku yang dekat dengan hal-hal spiritual. Seseorang disebut religius ketika ia merasa perlu dan berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan patuh melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kejujuran adalah menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan, dapat dipercaya dan tidak curang. Yang ketiga, toleransi merupakan bentuk refleksi dari sikap hormat yang ditujukan dengan sikap toleransi kepada orang lain. Sikap tersebut ketika ada sebuah perbedaan dengan orang lain seharusnya kita lakukan, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Yang keempat, disiplin adalah kondisi yang tercipta melalui proses dan serangkaian perilaku nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras yaitu semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, dan tidak bermalas-malasan. Yang keenam, kreatif adalah terampil mengerjakan sesuatu, menemukan cara praktis menyelesaikan sesuatu, tidak bergantung pada cara dan karya orang lain. Yang ketujuh, ada mandiri, adalah bekerja keras dalam belajar, melakukan pekerjaan atau tugas mandiri, dan tidak bergantung orang lain. Yang kedelapan, demokratis, adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai secara sama dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sesuatu menunjukkan adanya demokratis menjamin tegaknya keadilan dan menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan lain-lain. Yang D yaitu tahapan pengembangan karakter, yaitu 1. Mengintegrasikan nilai karakter dalam kurikulum. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kerja keras diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, pendekatan heuristik. Pendidikan karakter didik tidak hanya melalui dengan pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam aktivitas ekstrakurikuler, budaya sekolah, dan interaksi sehari-hari. Yang ketiga, peran guru sebagai teladan. Guru menjadi contoh nyata karakter positif yang ingin diajarkan pada siswa, integritas, kedisiplinan, dan rasa empati. 4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya bertanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kolaborasi ketiganya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter. 5. Penerapan metode experiential learning melibatkan siswa secara langsung dalam pengalaman yang menanamkan nilai-nilai tertentu seperti kerja bakti, kegiatan sosial, atau simulasi desa. Yang keenam, penilaian dan refleksi. Pendidikan karakter dilakukan melalui observasi perilaku, portofolio, atau refleksi siswa. Selain itu, siswa diajak merenungkan tindakan mereka dan dampaknya terhadap orang lain. Kesimpulan dari materi yang telah dibacakan di atas, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk pribadi yang bermoral, berintegritas, dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri maupun orang lain. Landasan pendidikan ada 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan religius. Nilai-nilai yang terdapat pada pendidikan karakter diantaranya nilai kejujuran, tanggung jawab, mandiri, kreativitas, gotong royong, peduli lingkungan, peduli sosial, dan lain sebagainya. Selain itu, pengembangan nilai-nilai karakter ada 6. 1. Mengintegrasikan nilai dalam kurikulum, pendekatan holistik, keterlibatan orang tua dan masyarakat, peran guru sebagai teladan,
penerapan metode experiential learning, dan yang keenam yaitu penilaian dan refleksi. Saran. Dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan yang timbul dari tim penulis sendiri maupun di luar tim penulis. Oleh karena itu, diharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga makalah ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya dan bermanfaat untuk masa yang akan datang.